Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak semua? Sehat semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Anak-anak sekalian, pada kesempatan hari ini Bapak akan menyampaikan tentang pelajaran PAI, yakni tentang indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang akan Bapak pelajari untuk hari ini yakni mengenal Asmaul Husna, ya. Asmaul Husna As-Somad dan Al-Muqtadir. Namun terlebih dahulu anak-anak sekalian, Bapak ingatkan, ya, karena kita sekarang ini belajar masih dalam keadaan pandemi, masih jarak jauh, ya, Bapak ingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama, jangan lupa kita untuk selalu memakai masker. Ya, yang kedua, jangan lupa kita mencuci tangan. Dan yang ketiga, kita menjaga jarak. Serta yang keempat, mengurangi mobilitas. Ya. Itu saja anak-anak sekalian yang bisa Bapak sampaikan untuk mematuhi protokol kesehatan. Kemudian, ya, sebelum belajar, Bapak ingatkan kembali untuk selalu mempersiapkan, ya, alat-alat belajarnya. Ayo di rumah tolong disiapkan, ya. Yang pertama, jangan lupa, ya, siapkan buku tulisnya. Sudah siap? Nah, kemudian pulpennya juga jangan lupa disiapkan. Serta juz amaknya barangkali dibutuhkan, ya. Dan yang terakhir yaitu buku agama Islamnya. Semuanya harus dipersiapkan. Sudah siap anak-anak? Oke, kalau sudah siap, ya, mari kita berdoa sebelum belajar dulu. Ya, sama-sama, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Nah, mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya di sini anak sekalian ada tujuan pembelajaran. Ya, kita lihat, ya, tujuannya yaitu melalui penayangan video ini, ya, diharapkan siswa dapat yang pertama, ya, menjelaskan arti Asmaul Husna dengan benar. Kemudian yang kedua, menyebutkan arti Asmaul Husna As-Somad dengan benar. Dan yang ketiga, tujuannya yaitu menyebutkan arti Asmaul Husna Al-Muqtadir dengan benar. Inilah tujuan pembelajaran kita anak-anak sekalian, ya. Mudah-mudahan kalian mengerti, kalian paham tentang Asmaul Husna As-Somad dan juga Al-Muqtadir. Sebelumnya anak-anak sekalian, mari kita sama-sama untuk membacakan surat Al-Kafirun. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan pahala, ya. Amin ya rabbal alamin. Yuk, kita baca bersama-sama, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu
lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul adzim. Nah, itulah anak sekalian, kita telah membacakan surat Al-Kafirun. Mudah-mudahan kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Selanjutnya anak sekalian, nah di sini kita lihat ada Asmaul Husna, ya. Nama-nama Allah yang ada 99. Ya, Bapak yakin semuanya hafal ya anak-anak ya. Ya, inilah Asmaul Husna, sifat-sifat Allah atau nama-nama Allah yang ada 99, ya. Nah, anak-anak sekalian, Bapak akan mempelajari pertama mengenal Asmaul Husna, ya. Perlu diketahui anak-anak sekalian bahwa Asmaul Husna itu berasal dari bahasa Arab, ya. Al-Asma itu artinya nama-nama, ya. Tentu yang dimaksud adalah nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua yaitu husna. Husna ini artinya baik ataupun indah. Jadi kalau kita artikan secara global, ya, Asmaul Husna itu artinya nama-nama Allah yang baik atau nama-nama Allah yang indah. Ya, bisa mengerti anak-anak ya. Nah, di situ ada firman Allah Quran surat Toha ya, ayat 8. Yuk kita perhatikan Al-Qur'annya. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Nah, artinya dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai asmaul husna, ya, yaitu nama-nama yang baik, ya. Jadi Allah itu anak-anak sekalian adalah Tuhan satu-satunya yang berhak disembah oleh kita. Artinya kita tidak boleh menyembah Tuhan kepada selain Allah. Kenapa? Karena itu ya bisa dikatakan musyrik, artinya menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah ini anak sekalian itu mempunyai Asmaul Husna, nama-nama yang baik, ya, yang tadi ya baru Bapak sampaikan, ya. Itulah nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita kenal dengan nama Asmaul Husna. Kemudian, nah di dalam surat Al-A'raf juga dijelaskan, walillahil asmaul husna fa'ud'uhu biha wadarul ladina yulhiduna fi asma'ih sayuzzauna ma kanu ya'malun. Nah, artinya hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Jadi yang memiliki Asmaul Husna itu anak-anak sekalian hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Yang lainnya tidak pernah memiliki, ya. Maka kita di sini diwajibkan untuk meminta bermohon kepada Allah dengan menyebut Asmaul Husna. Artinya kalau kalian sedang berdoa, ya, tolong bacakan salah satu ya nama Allah ini, Asmaul Husna ini. Seperti contoh kita kalau mau berdoa baca bismillah. Nah, itu menyebut nama Asmaul Husna kan, nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikan aku ilmu yang bermanfaat, berikan aku rizki. Nah, itu kalau tidak ada bacaan Asmaul Husnanya, kemungkinan doa kita tidak akan dikabul. Nah, paham ya anak-anak ya? Jadi kalau kalian berdoa, jangan lupa sebutkan nama Asmaul Husna. Ya, minimal baca bismillah dulu, ya, kemudian alhamdulillah, kemudian jangan lupa membaca sholawat Nabi. Insya Allah doa kita anak-anak sekalian kalau diawali dengan Asmaul Husna, membaca bismillah, insya Allah doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya anak-anak ya? Jangan lupa baca bismillah. Kemudian, nah di sini anak sekalian ada Asmaul Husna As-Somad, ya. Nah itu As-Somad artinya yang maha dibutuhkan, ya.
Artinya, ya, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang dibutuhkan oleh makhluknya. Ya, semua makhluk itu pasti membutuhkan Allah, bukan hanya manusia saja. Ya, baik itu tumbuhan, baik itu hewan, semuanya membutuhkan Allah. Kenapa? Karena Allah lah yang memberikan kita semua sebagai makhluknya. Ya, mau memberikan kita makan, memberikan kita minum, memberikan kita kehidupan, itu Allah yang memberikan. Maka di sini Allah sangat dibutuhkan oleh makhluk-makhluknya. Kalau kita tidak ada Allah, kita nggak akan bisa hidup. Ya, kalau tidak ada Allah, kita tidak akan bisa menghirup ya segarnya udara ini. Kenapa? Karena itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hendaknya kita bergantung dan berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini anak sekalian, Bapak sudah tadi jelaskan kalau kita memohon doa, ya, meminta, memohon itu hanya kepada Allah. Jangan kita meminta kepada selain Allah. Sekali lagi, jangan meminta kepada selain Allah. Musyrik itu. Nah, termasuk dosa besar. Kalau kita meminta kepada selain Allah, ini termasuk dosa besar dan dosa kita tidak akan diampuni. Paham ya anak-anak ya? Jadi janganlah kita berdoa kepada selain Allah. Tidak boleh kita berdoa kepada pohon, ya, berdoa kepada gunung, ya, sehingga menjadikan mereka ini Tuhan. Itu tidak boleh, ya. Ini dilarang keras oleh ajaran Islam. Kalau kita mendoakan Allah, termasuk dosa yang sangat besar. Paham anak-anak ya? Nah, kemudian anak-anak, nah ini sikap kita dalam mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha dibutuhkan atau as-samad. Yang pertama apa? Menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat meminta pertolongan yang paling utama. Jadi kalau kita meminta, ya, pertolongan kepada Allah, ya, itu tujuannya hanyalah kepada Allah. Yang paling utama diminta itu Allah. Ya, walaupun kita meminta pertolongan kepada manusia, itu hanya perantara. Tapi pada dasarnya kita ini memohon pertolongan kepada Allah. Contoh, ya, kamu minta pertolongan sama teman kamu, tolong sih ambilkan ini, atau tolong sih ambilkan itu. Pada dasarnya itu Allah yang menolong kita. Di saat kita misalkan lagi sedang kecelakaan, kemudian ada orang lain menolong kita, itu Allah yang menolongnya. Manusia itu hanya perantara, tetapi pada sesungguhnya Allah lah yang menolong diri kita. Ya, kenapa? Karena Allah menolong kita itu tidak langsung Allah sendiri, tetapi melalui perantara, melalui manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya anak saya? Kemudian yang kedua, berusaha menjadi orang yang berguna dan bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Nah, jadikanlah diri kita ini sebagai orang yang bermanfaat, ya, di antara orang-orang di sekeliling kita. Maksudnya bermanfaat bagaimana? Saat orang lain membutuhkan pertolongan kita, kalau kita mampu, mari kita tolong. Ya, ini sangat bermanfaat bagi orang lain. Ya, jadi kalau ada orang yang membutuhkan pertolongan kita, membutuhkan bantuan kita, kita harus membantu. Kita harus menolong. Jangan sampai kita ogah-ogahan. Nggak mau saya nggak mau nolongin kamu. Ya, atau saya nggak mau bantu kamu. Nah, padahal kita sendiri mampu untuk menolongnya. Ini termasuk dosa. Jadi kalau ada orang yang membutuhkan pertolongan kita, tapi kita tidak mau menolongnya, tidak mau membantunya, ini termasuk perbuatan dosa. Jangan anak ya. Ya, mari kita tolong, mari kita bantu. Insya Allah pertolongan kita, bantuan kita, insya Allah dibutuhkan. Kalau kita membantu orang lain, insya Allah kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun akan membalas kebaikan kita. Ya, orang yang ditolong juga akan suatu saat membalas kita. Nah, kenapa? Karena kita suka membantu, ya, insya Allah dia juga nanti akan membantu kita. Kemudian yang ketiga, anak-anak sekalian, berusaha menolong dan membantu teman, baik di lingkungan sekolah,
di rumah ataupun di mana saja. Nah ini ya sudah dijelaskan lagi di sini bahwa kita juga itu harus membantu ataupun menolong sesama manusia ya, baik itu teman ya, baik itu di sekolah, di rumah ataupun di mana saja, kita harus membantu orang yang sedang membutuhkan. Ya, paham ya anak-anak ya? Nah, kemudian anak-anak sekalian, nah di sini ada Asmaul Husna Al-Muqtadir ya. Al-Muqtadir artinya orang yang kuasa ya, bukan orang ya, Allah ya. Artinya yang kuasa ataupun yang maha menentukan ya. Di sini Allah itu anak sekalian ya, bersifat menentukan ya. Semua yang telah ditentukan oleh Allah, nah tidak bisa diubah-ubah oleh manusia ya. Jadi semua yang sudah ditentukan oleh Allah, kita manusia tidak bisa merubahnya. Kemudian Allah Maha Kuasa atas semua makhluknya ya. Jadi tidak ada yang lebih kuasa dari Allah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuasaan manusia terbatas ya. Kekuasaan kita terbatas, tapi di sini Allah itu lebih maha kuasa ya, karena Dia menguasai alam jagat raya ini ya. Jadi tidak ada yang bisa melebihi kekuasaan Allah. Sehebat-hebatnya manusia, Allah lebih hebat daripada manusia. Jangan pun kita presiden, kita raja, kita apa saja, itu Allah lebih kuasa daripada kita. Paham ya anak ya? Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan alam semesta dan isinya. Nah ini ya, kenapa Allah dikatakan yang maha kuasa? Karena di sini Allah telah menciptakan alam semesta, yang menciptakan jagat raya ini itu Allah. Makanya di sini Allah disebutnya maha kuasa. Ya. Sekarang Bapak tanya pada semuanya, apakah kita mampu bisa menciptakan jagat raya ini? Tidak ada yang bisa. Ya. Semuanya itu ciptaan Allah. Dah, jangan susah-susah. Kamu bisa enggak ya menciptakan ya atau membuat kucing? Sok, siapa yang bisa membuat kucing? Ya. Pak, saya bisa, Pak. Mana buktinya? Itu sih Pak kalau menggambar, ya itu menggambar. Kalau menggambar semuanya bisa. Tapi kalau membentuk ya wujud aslinya tidak bisa. Ini menunjukkan bahwa kita manusia itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Makanya kita ini jangan sombong. Kadang-kala manusia itu pintar sedikit saja sudah sombong. Wow, tuh hebat tuh saya. Ya. Kadang-kala juga, wah nih saya nih, pintar, kamu siapa? Kadang-kala begitu. Ya. Dia tidak menyadari bahwa di antara dia yang paling pintar ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, ya. Jadi jangan sampai kita merasa pintar ya di hadapan manusia. Nah, di sini ada artinya sekaliannya. Innama amruhu idza arada say'an ayyaqula lahu kun fayakun. Nah, kalian tahu ini surat apa? Iya, pintar ya. Ini surat Yasin ya, ayat 82. Nah, ini ya. Kalau yang suka baca mungkin tahu ya ayat ini ya. Nah, artinya apa? Sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu. Ya, Allah itu dalam menentukan sesuatu tidak sulit anak-anak sekalian. Ya, tidak sukar. Ya, cukup dengan mengatakan kun fayakun, maka semua apa yang Allah katakan itu akan terwujud, akan terlaksana. Nah, inilah bagi Allah gampang saja. Ya, tidak ada kata-kata sulit, tidak ada kata-kata sukar. Ya, kita tidak ada kata-kata puyeng lah, inilah, itulah. Bagi Allah, ya, semuanya bisa menjadi mudah. Kemudian, sikap kita dalam menteladani dalam kehidupan sehari-hari, ya, yang terkait dengan Asmaul Husna Al-Muqtadir. Nah, di sini ada 3. Apa ini yang terkait dengan Al-Muqtadir? 1, ya, menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat untuk berlindung.
Ya. Artinya hanya kepada Allah kita di sini meminta perlindungan. Jangan meminta perlindungan kepada selain Allah. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah, mintalah perlindungan kepada Allah. Makanya anak-anak sekalian, ya kalau kita ingin bepergian, terkadang kita kan suka membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, itu wajib dibaca saat kita bepergian. Jangan hanya puntennya bismillahnya saja. Kadang-kala kita hanya membaca bismillahnya saja, tidak mengucapkan a'udzubillahnya, ta'awudnya. Ya boleh sih boleh, tetapi lebih bagus kalau kita bepergian jangan lupa baca ta'awud dulu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena kalimat ta'awud ini artinya memohon perlindungan. Ya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Jadi membaca ta'awud itu anak sekalian bukan hanya lagi baca Quran saja. Ya, ketika bepergian juga ya kita disunahkan atau diwajibkan ya jangan lupa membaca ta'awud. Kemudian yang kedua, kita harus mengutamakan kebaikan, ya, menolong sesama dan menjauhi sifat tercela. Nah ini kebaikan anak-anak sekalian itu harus kita terapkan sedari sekarang. Ya, apapun bentuk kebaikannya, kalau kita mampu untuk melaksanakannya, maka kita laksanakan. Seperti di sini menolong sesama manusia. Ya, dan di sini kita juga diperintahkan untuk menjauhi sifat yang tercela. Apa itu sifat yang tercela? Sifat yang tercela itu adalah sifat yang buruk, sifat yang jelek yang harus kita jauhi. Nah, jadi kita tidak boleh memiliki sifat tercela. Jauhkan sifat tercela itu. Kenapa? Karena ini termasuk sifat yang buruk yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, selalu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebesar apapun dosa kita, kalau kita benar-benar mohon ampun kepada Allah dengan ikhlas, dengan ridha, insya Allah ya Allah akan mengampuni dosa kita. Asal jangan dosa syirik ya dan dosa ya murtad ya. Apa itu dosa syirik? Menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu dosa murtad? Yaitu keluar dari Islam. Dua dosa ini ya sangat besar dosanya dan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena itu sudah termasuk kafir ya, sudah menyekutukan Allah, keluar dari Islam berarti sudah kafir. Nah, itu ya anak-anak ya. Bisa dipahami anak-anak? Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kemudian, nah di sini ada kesimpulan anak-anak sekalian. Kesimpulan yang pertama, Asmaul Husna adalah nama-nama baik Allah Subhanahu wa ta'ala atau nama-nama indah Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kemudian yang kedua, Asmaul Husna Allah ya berjumlah 99 ya, yang tadi ya sudah Bapak sampaikan. Kemudian yang ketiga, Asmaul Husna As-Somad, artinya yang maha dibutuhkan. Kemudian Asmaul Husna Al-Muqtadir, artinya yang maha kuasa atau yang maha menentukan ya. Kemudian yang kelima, kesimpulannya, sikap kita dalam mengamalkan As-Somad adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tempat berlindung dan tempat kita memohon pertolongan. Ingat ya, hanya kepada Allah kita berlindung dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Kemudian yang keenam, sikap kita dalam mengamalkan Al-Muqtadir adalah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kedua Asmaul Husna ini ya ada kesamaannya anak-anak sekalian ya, yaitu apa? Sama-sama memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dimengerti anak-anak? Ya, alhamdulillah ya, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Nah, anak sekalian, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan materi yang Bapak sampaikan ini bisa bermanfaat khususnya buat Bapak pribadi dan umumnya buat anak-anak semua ya. Tetap semangat dalam belajar. Nah, namun sebelum mengakhiri ya pembelajaran ini, yuk kita sama-sama membacakan doa kifaratul majlis ya. Itu yang ada ya di tampilan ya.
Itu, yuk kita sama-sama baca ya. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Akhirul kalam dari Bapak, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, billahi taufiq wal hidayah.